Apa riba itu? Nah, riba sudah dapat catatannya? Sudah, masih ada lebihan nggak? Supaya nggak bolak-balik aneh ke HP. Baik, bahas riba. Mumpung anak haram-haram tentang riba. Setunggal mau nggak Gus? Sambut. Sengaja tak tulis gede-gede karena jamaah tua-tua supaya katon. Bagus ya. Bahas riba. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup beli waktu ya. Yang beli cukup yang disambung. Sengaja tak poin saja, enggak saya bikin paragraf, mari gampang macai. Satu, riba secara bahasa bermakna ziyadah. Ziyadah itu ihtazzat warobat, tumbuh dan berkembang. Nah, anak Quran surat Al-Hajj ini kulang mendet tulisannya kini hampir semuanya dari kitab Asyamsul Munirah. Arane kitab Asyamsul Munirah fil Masailil Fiqhiyatil Multaqah. Nah, itu kitab dari situ buat takon rujukannya sih ngendi. Arab tak tulis rujukan buat ruwet. Riba secara bahasa artinya tambahan. Menurut syariat, riba yaitu pengambilan tambahan, ya, pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip atau aturan dalam Islam. Itu riba. Dua, riba adalah ketetapan Allah yang harus ditaati. Maka tidak boleh seseorang mengatakan, oh yang penting kan saya ikhlas. Nggak boleh. Yang penting kan saya rela. Yang penting kan saya nggak ngerasa rugi. Nah itu nggak boleh. Riba itu ketetapan Allah harus ditaati. Nah kalau prinsip yang penting saya ikhlas, yang penting saya rela, yang penting saya rugi, nanti orang zina juga. Yang penting kan kita enak sama enak. Dianya juga ngerasa enak, ngerasa dirugikan, ngawur. Itu ketetapan Allah yang harus ditaati. Yang ketiga, barang siapa yang menghalalkan riba maka hukumnya kafir. Jadi ada rambu-rambu dalam akidah ya. Orang nggak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi nggak boleh. Misalnya riba haram, terus dia ngomong beli riba ku halal, itu kafir. Nggak boleh. Tapi kalau iya waru haram tapi masih ngelakoni, masih hukum Islam kalau seperti itu. Apa saja, homer riba atau oh sholatku beli wajib, itu hukumnya kafir. Ya. Kenapa menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalam nas, dalam Quran? Nggak boleh. Ya, menghalalkan sesuatu yang haram itu hukumnya bisa menyebabkan pelakunya kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Ki hadise al-kabair sab'un, dosa besar ada 7. Syirik, membunuh nyawa tanpa hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, ya, lari dari medan perang, menuduh zina wanita baik-baik. Nah itu di antaranya. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Insyaallah. 5. Pada hari kiamat pemakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Jadi koning dina kiamat Pak, ana wong sempoyongan beli bisa ngadeg, tidak bisa berdiri. Wow. Apa rane sempoyongan, kalau berdiri pun tegak nggak bisa. Ya kayak wong mabuk apa gimana? Ya. Kayak orang kemasukan setan. Itu disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba
la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya. Jadi riba itu sampai ning dina kiamat dikenali. Kenapa aku mohon? Wah, aku pelaku riba. Maka jangan ada yang mengatakan riba itu halal. Sebab anak orang ngomong innal bai'u mithlu riba. Jual beli pada baik kok kalau riba. Ya saya izin ya. Nah, jadi ada seperti itu. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba. Yang makan riba dilaknat oleh Rasulullah. La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba. Nabi Muhammad melaknat pemakan riba. Wong sing mangan riba dilaknat oleh Nabi Muhammad. Wa muwakkilahu, dan orang yang memberi makan riba. Ada orang dia menghasilkan riba tapi saya kan nggak makan, untuk makannya orang sama dilaknat, biarpun nggak makan juga. Kenapa? Memberi makan dari riba. Orang yang memberi makan dari riba dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa katibahu, dan yang nyatet, sing nyatet. Kita sih beli mangan, beli di pai mangan, mung kita sih andon nyatet nang bae pada dilaknat oleh Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaknat. Ini hadisnya sahih Muslim. Nah, engko takon hadisnya sahih beli. Ya. Orang yang mencatat transaksi riba dan orang yang menyaksikannya wasyahidah. Beli kita sih beli nyatet, beli mangan, beli oleh apa mau ndeleng nang bae pada. Nah, insyaallah ini sahih Muslim. Akhrajahu Muslimun fi sahihihi. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Insyaallah. 7. Satu dirham itu kurang lebih 49.000 lah, segitu, atau 48.000 sekian, ya 50.000 katanya. Yang dimakan oleh seseorang dari hasil riba lebih berat dosanya daripada 36 kali perzinahan. Iki hadisnya riwayat Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Tak baca hadisnya. Dirhamun riba, 1 dirham yang dihasilkan dari riba, yakuluhu ibnu Adama, yang dimakan oleh anak Adam, asyaddu indallahi itsman, lebih berat dosanya di sisi Allah, min sittin wa thalathina zinatan, daripada 36 kali perzinahan. Insyaallah. Oke, hadisnya riwayat Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Insyaallah. Ini besar dosanya riba. 8. Riba memiliki 70 pintu dosa. Di hadisnya riwayat Imam Hakim, wa fi sahihil Hakim, Imam Hakim. Nah, beliau mengatakan innahu sahihun ala syartis syaikhain. Ini hadis poin 8 ini hadisnya sahih sesuai syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Apa dikatakan? Lirriba sab'una baban. Riba itu memiliki 70 pintu dosa. Aisaruha, yang paling ringan adalah mislu ayyangkihar rajulu ummahu. Yang paling ringan, pintu yang paling ringan itu seperti dosanya adalah seperti dosa seseorang menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna arbar riba irdur rajulil muslimi, dan yang paling berat adalah dosanya adalah dosa merusak atau menodai kehormatan seorang muslim. Maknanya riba adalah dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya.
Lalu kemudian yang kesembilan, ada dua dosa yang ancamannya diperangi oleh Allah. Dua dosa. Perang karo Gusti Allah, ya, perang karo Upin-Ipin tak masih bisa menang, atau kalau Ultraman ini karo Gusti Allah perang. Ada dua dosa ya yang ancamannya diperangi oleh Allah. Apa itu? Pelaku riba dan menyakiti wali atau kekasihnya, kekasih Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Ini awas. Sekarang pelaku riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Nah, dikatakan gini, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, yuqalu yaumal qiyamah li'akili riba, nanti pada hari kiamat diseru orang-orang yang makan riba ini, diseru pada hari kiamat, khudh silahaka, ambil senjatamu, lil harb, untuk perang, ayo ambil senjatamu. Summa qara'a, kemudian dibacakan ayat fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti dari melakukan riba, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Insyaallah. Ini Quran surat Al-Baqarah, Pak. Perlu cari ulang. Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Itu keterangannya tentang pelaku riba akan diperangi oleh Allah. Kalau menyakiti walinya Allah, ini hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Priben hadis man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi satu waliku, satu wali dimusuhi, faqad azantuhu bil harb, maka aku umumkan perang dengannya. Ini sahih Bukhari. Zaman ki 2 tahun ini nih lagi akeh wong musuhi wali Gusti Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Hati-hati ya. Orang yang memusuhi para walinya Allah, anak keturunannya susah jadi orang soleh, susah jadi wong soleh. Kemarin ada yang alaika bihifzi lisanik, jagalah lisanmu, an kulli mu'minin wa muslimin, dari mencaci orang yang beriman dan orang muslim, khususan as-salihin, khususnya orang-orang soleh. Fa inna ghibatal muslimi tahliku qalbak, menghibah, ngomongi, menyakiti seorang muslim itu dapat merusak hatimu. Wa ghibatus salihin, kalau yang dighibah, yang disakiti adalah orang-orang saleh, para aulia, para wali, tasilu ila dzurriyyatika ba'daka, itu berdampak buruk sampai ke anak keturunanmu. Ini ada dalam kitab Risalah Badi'ah fit Tasawuf. Nah, hati-hati aja melu-meluan, ini zamannya lagi zaman seperti ini, nyakiti wali-walinya Allah. 10. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, jangan berdagang di pasar kami kecuali orang yang sudah paham agama. Jadi zaman dulu Arab dagangan ku ngaji dikit, ngaji paham ilmu muamalah baru dagang. Ari wong zaman kian nyeruntul dagang bae, orang ngerti ilmu sing penting oli untung. Nah ini bahaya, untung-untung ternyata buntut. Nah, jika belum paham agama maka akan terjerumus ke dalam riba. Siapa yang mewasiati ini? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, barang siapa yang berdagang sebelum mengerti ilmu agama maka akan terjerumus ke dalam riba. Ini dua sahabat mulia, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mengatakan bahwa kita disuruh ngaji nengin terus
dagang. Kalau terpaksa sudah dagang, yang ngaji diimbangi supaya ngerti. Atau takon ning kiai ning ulama, lamun kula dagangan mengenai gak kepribe. Tanya. Ya.